Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan belajar melanjutkan pembahasan kita dari Keluaran 38 di dalam Bible Study Online CK7. Sebelum kita belajar masuk lebih dalam lagi, mari kita menyembah Tuhan, kita minta urapan Tuhan, supaya setiap apa yang kita pelajari boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan. Koryawata Shanda Karawata Sikika Karyawata Shikika. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan telinga kami Tuhan. Dan mata rohani kami biar terbuka Tuhan. Untuk hal-hal yang baru yang kami pelajari pada malam hari ini. Koryawata Shanda Karawata Sikika Karyawata Shanda Karawata Sikika. Kami undang Engkau hadir di tempat kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi kami dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan urapan yang baru. Koryawata Shanda Karawata Sikika Karyawata Shanda Karawata Sikika. Haleluya Yesus, haleluya. Kiara la 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 wata karawata shikika karyawata shande. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku
Yesus penuh Kami mau berikan yang terbaik dalam hidup kami, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu.
shanda karawata siki. Korea wata shanda karawata siki. Haleluya. Kami mau disempurnakan Tuhan. Korea wata shanda karawata siki. Korea wata shanda karawata siki. Korea wata karawata siki. Haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan, hidup kami selalu disempurnakan Tuhan. Supaya kami boleh menjadi seperti Engkau Yesus. Hidup kami Tuhan boleh memiliki karakter seperti Engkau. Sucikan dan murnikan hidup kami yang Tuhan. Layakkan kami setiap hari Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan. Tegur kami, nasihati kami melalui firman-Mu. Supaya kami Tuhan boleh serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan pada malam hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasa dekat dengan Engkau. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan belajar mengenai sedikit kebenaran firman-Mu di Keluaran 38. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran dari firman-Mu. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Sempurnakan Tuhan. Supaya setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba, semuanya daripada-Mu. Berikan kami hati yang subur. Berikan kami telinga seorang murid. Supaya setiap firman itu Tuhan boleh kami lakukan. Boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai pembelajaran hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat exciting kalau kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar di dalam Keluaran 38. Kalau kemarin di Keluaran 37 kita sudah belajar mengenai pembuatan tabut perjanjian, meja roti sajian, kandil, meja pembakaran ukupan, dan membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Maka hari ini kita belajar lebih lanjut, yaitu membuat mezbah korban bakaran, membuat bejana pembasuhan, dan membuat pelataran. Dan dalam perikop yang terakhir, kita belajar juga mengenai biaya untuk mendirikan kemah suci. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita baca sedikit dalam perikop yang pertama, yaitu membuat mezbah korban bakaran. Ayat yang pertama tertulis, dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penangga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu, dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaaran, semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, di bawah jalur mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu. Ya, ini tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Keluaran 38 ini membahas bagaimana cara membuat mezbah korban bakaran.
dan juga membahas bahan-bahan yang dipakainya. Kemah suci yang terdiri dari ruang kudus dan ruang maha kudus itu melambangkan surga, di mana Allah hadir di dalam ruang maha kudus. Karenanya ada kerubim yang di atas tutup perdamaian. Juga ada gambar kerubim pada tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena itu pula mengapa semua benda yang ada di dalam kemah suci dilapisi emas atau dibuat dari emas murni. Nggak cuma dilapisi tetapi juga dibuat dari emas murni. Berbeda dengan pelataran yang melambangkan bumi. Dan karenanya benda-benda yang ada di dalam pelataran dibuat hanya dari tembaga. Hanya imam yang boleh masuk ke ruang kudus dan imam besar. Imam yang masuk dalam ruang kudus dan imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus pada hari raya pendamaian. Jemaat hanya boleh datang sampai di mezbah kurban bakaran yang ada di pelataran, bukan yang di dalam ruang kudus dan apalagi ruang maha kudus. Disitulah umat atau jemaat dapat berjumpa dengan Allah di pelataran. Jemaat datang membawa kurban persembahan dan meletakkan tangannya di atas kepala hewan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kurban yang mati mengidentifikasikan untuk menggantikan dirinya. Nah, hewan yang disembelih itu dipotong-potong, lalu imam keturunan Harun yang meletakkan potongan-potongan dari daging itu ke atas mezbah kurban bakaran. Ketika kurban dipersembahkan itu dibakar, asapnya lah yang merupakan bau wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau dulu asap dari kurban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan, pada saat ini pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah jemu untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu adalah sebagai korban bakaran dan baunya menyenangkan hati Tuhan. Nah, melalui korban bakaran itu juga jemaat boleh mendapatkan pengampunan dosa dan persekutuan dengan Allah. Kurban yang dipersembahkan di atas mezbah kurban bakaran merupakan juga sebuah peringatan bahwa kita tidak dapat berjumpa dengan Allah yang kudus apabila dosa kita tidak diampuni. Jadi hanya cuma ada satu cara supaya kita bisa bertemu dengan Allah Bapa, merasakan hadiratnya, yaitu mendapatkan pengampunan dari Kristus sendiri yang telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna bagi pengampunan dosa setiap umat manusia. Dan pembacaan kita pada malam hari ini di Keluaran 38 dari ayat 1 sampai ke 7 adalah mengenai cara. Apa sebenarnya arti kata mezbah itu sendiri? Mezbah adalah tempat penyembelihan Bapak Ibu sekalian. Tempat yang tinggi, tempat perapian. Jadi pengertian rohani dari mezbah korban bakaran adalah salib, di mana Kristus Yesus yang menjadi korban untuk memperdamaikan dosa kita dengan Allah. Ingat Bapak Ibu, Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi setiap orang yang berdosa. Karena dialah Allah yang adil dan dia adalah Allah yang benar. Selanjutnya di ayat ke-8 hanya ada satu ayat di mana membahas mengenai pembuatan bejana pembasuhan. Di mana bejana pembasuhan ini alasnya dibuat dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Pada saat saya merenungkan, kok bisa dibuat dari tembaga tetapi dari cermin-cermin para pelayan? Apa hubungannya antara cermin dengan tembaga? Ternyata saya mendapatkan bahwa cermin-cermin itu bukan dari kaca,
Tetapi cermin-cermin itu dibuat dari lempengan-lempengan tembaga yang digosok hingga mengkilap, sehingga bisa digunakan sebagai cermin untuk ngaca. Itulah yang dipakai untuk menjadi bejana pembasuhan. Jadi cermin itu bukan dari kaca ya Bapak Ibu sekalian, tetapi dari tembaga. Nah, bejana pembasuhan ini terletak di antara kemah pertemuan dengan mezbah korban bakaran. Dan apa fungsinya? Apa kegunaannya? Kegunaannya untuk membasuh kaki tangan para imam sebelum mereka melayani di kemah pertemuan dan mezbah korban bakaran, supaya mereka jangan mati. Inilah adalah ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan apa arti pengertian rohaninya dari mezbah bejana pembasuhan ini? Arti rohani dari bejana pembasuhan adalah baptisan air, yaitu tanda kita mati dan bangkit. Kita mati dari orang yang lama, dari dosa-dosa kita, dari kehidupan kita yang sebelum kita bertobat, sebelum dosa kita diampuni, dan kita dibangkitkan secara rohani oleh darah Kristus dan mempunyai hidup yang baru. Dan selanjutnya di ayat 9 sampai 20 membahas cara-cara dan bahan-bahan untuk membuat pelataran. Ini juga sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Karena di pelataran tabernakel, kemah suci dibatasi oleh layar atau kain gantung dari lenan halus. Dan hampir semua benda-benda di dalam tabernakel atau kemah suci dan bagian-bagian pelatarannya itu terbuat dari tembaga. Kalau kita balik ke beberapa pasal yang lalu, dituliskan atau dilambangkan pelataran itu adalah bumi. Sedangkan ruang kudus, dan maha kudus adalah surga. Nah, itu dibuatnya dari tembaga. Berbeda dengan ruang kudus dan ruang maha kudus yang dilapisi emas atau dibuat dari emas yang murni. Pengertian rohaninya adalah pelataran menunjukkan zaman Taurat, di mana hukum Taurat itu menyatakan hukuman atas dosa atau pelanggaran manusia. Maka dari itu, kita harus mempersembahkan korban bakaran, kita harus mencuci tangan dan kaki dalam bejana pembasuhan, supaya kita dilayakkan untuk bertemu dengan Allah Bapa. Dan dalam perikop terakhir, di ayat ke-21 sampai 31, ini juga sangat menarik untuk dibahas, yaitu mengenai biaya untuk mendirikan kemah suci. Di sini kita belajar bahwa dalam pekerjaan Tuhan pastinya memerlukan biaya. Biaya tersebut dipenuhi dari mana? Yang pastinya dipenuhi dari persembahan setiap umatnya. Maka dalam mengelola dana tersebut harus diberikan pertanggungjawaban. Dan Musa memberikan pertanggungjawaban atas bahan-bahan yang dipakai untuk mendirikan kemah suci. Yaitu persembahan berupa apa? Berupa emas, tembaga, dan perak. Dan bahkan mereka juga mempersembahkan tenaga, kemahiran, kepintaran. Apa yang mereka bisa lakukan dan mereka bisa persembahkan di dalam membangun kemah suci ini. Musa minta seorang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun, untuk memberikan daftar bahan yang dipakai untuk mendirikan kemah suci. Biayanya tentu nggak sedikit, biaya yang sangat besar. Karena begitu banyak bahan-bahan yang dipakai, begitu megahnya kemah suci yang dibangun oleh Musa sesuai dengan perintah Allah. Tetapi yang luar biasa, Tuhan mencukupkan semua biaya dan bahkan biaya itu berlimpah-limpah, yang memberikan juga berlimpah-limpah. Kalau kita mundur sedikit dari pembacaan kita, pembelajaran kita di Keluaran 35 ayat 4-5,
bahwa Musa berkata kepada segenap jemaat Israel untuk mengambil bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaan mereka sendiri sesuai dengan dorongan hati masing-masing. Dan Tuhan menggerakkan hati dan mencukupkan semua biayanya sehingga kemah suci bisa didirikan. Apa yang kita bisa pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian? Bahwa enggak ada pekerjaan Tuhan yang tidak memerlukan biaya. Tetapi Tuhan pasti akan menggerakkan hati umatnya untuk mengambil bagian bagi Tuhan. Di sini menarik buat saya kata-kata mengambil bagi Tuhan. Bukan memberikan kepada Tuhan, tapi mengambil bagi Tuhan. Jadi biaya sebesar apapun itu bisa dipenuhi karena Tuhan sendiri yang mendorong, menggerakkan hati setiap jemaatnya. Bapak Ibu, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang memulai sebuah pekerjaan yang baik, Dia juga akan mengakhiri dengan sempurna. Setiap biaya bisa dapat dipenuhi, biaya yang sangat besar. Bahkan hitungan-hitungan kasar yang tidak akan saya sebutkan secara detail di tempat ini, bahwa pembangunan kemah suci itu sekitar 680 miliar rupiah. Itu bisa semuanya terpenuhi dan bahkan bisa berlebih. Jadi kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang mencukupkan segala pekerjaan. Tuhan yang ada di muka bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pembelajaran dalam kitab Keluaran 38 ini. Kami boleh belajar hal-hal yang menarik Tuhan. Bahwa bagaimana cara membuat korban bakaran. Mezbah korban bakaran. Di mana Tuhan, kami mau memberikan hidup kami, hati kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan bahkan Tuhan, setiap puji-pujian, penyembahan yang kami boleh naikkan, biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan, hidup kami tidak menyenangkan hati-Mu, tetapi biarlah perkenanan-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, ampuni segala dosa kami melalui persembahan kami, supaya setiap persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu. Engkau juga mengingatkan kami Tuhan dalam bejana pembasuhan. Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kekudusan-Mu, kami gak bisa bertatap muka dengan Engkau. Kami gak bisa Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Tetapi Tuhan, basuh setiap hati kami, basuh hidup kami, basuh Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga boleh belajar bahwa Engkau yang menyediakan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi. Bagian kami Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kami, tetapi kami selanjutnya menyerahkan kepadamu. Dan kami percaya Engkau Allah yang terbaik, Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau pasti mencukupkan setiap biaya-biaya keperluan pekerjaan Engkau di muka bumi ini. Pakai kami Tuhan, biarlah kami boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan rumah-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Biar melalui pembelajaran pada hari ini, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin kami saat ini Engkau gerakan untuk memberikan persembahan khusus atau mengingatkan kembali untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang kudus. Tuhan, Engkau urapi, Engkau ingatkan kami, Engkau nasihati kami, Engkau jamah setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat.
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.